kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya melihat dari beberapa sisi, dari beberapa nilai-nilai apa yang terkandung yang terdapat dalam kasus tersebut. Jika ada dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika. Sedangkan apabila dalam kasus tersebut terdapat nilai benar atau salah, maka kasus digolongkan ke rujukan moral. Untuk kasus rujukan moral sendiri, kita dapat melihat dari segi hukum yang berlaku, apakah kasus tersebut ada bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Ibu selama ini menilai bahwa kasus tersebut apakah benar dan benar, berarti itu adalah dilema etika. Kalau benar dan tidak ada salahnya, berarti itu adalah kasus rujukan moral. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan dua hal yang sama-sama benar. Membentuk faktor apakah ada pihak mana, apakah kepentingan perorangan banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil dan belas kasih, atau berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Faktor-faktor perorangan atau banyak orang, kemudian dan rasa kasihan, dan juga menentukan jangka pendek dan jangka panjang. Baik Bu, langkah atau prosedur pastinya ada Bu, yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan memiliki kebenaran yang paling mujarab dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kemungkinan murid jika kasus itu berhubungan dengan murid. Berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, tahap berikutnya dilakukan investigasi dengan memberikan kembali faktor-faktor atau temukan peluang, lalu membuat keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga meyakinkan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan Allah keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar. Harus melihat seberapa kecil dan seberapa besar manfaat dari keputusan tersebut, ya, bagi pihak berbasis berdasarkan peraturan dan rasa peduli tidak dilakukan di sini. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal yang paling efektif yang perlu dilakukan adalah dengan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak, terutama dengan guru di sekolah, menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakan. Komunikasikan bersama sekolah terkait dan melihat dan menyederhanakan Permasalahannya. tak lupa juga kebijaksanaan perlu Selanjutnya, selama ini pasti ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Nah, apa saja yang merupakan tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan? Hal
keputusan yang kita ambil. Proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan tersebut menjadi suatu tantangan, serta untuk setiap tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Artinya setiap keputusan yang pasti ada yang pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tetap kita istiqomah dalam menjalankan keputusan tersebut sudah kita Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya, baik itu bentuk atau prosedurnya seperti apa? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas maka yang perlu diselesaikan secepatnya adalah tergantung dengan jenis kasus yang penting. Kasus tersebut diselesaikan secepat mungkin agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif, dan juga buat semua warga sekolahnya. Jadi kasus yang paling mendesak itulah yang paling kita utamakan. Ada kasus-kasus yang harus ada jadwal. Begitu ada kasus, yang kasus tersebut itu ibaratnya agak berat, harus diselesaikan secara tertentu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah atau membantu itu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang seperti tadi dilema itu? Faktor-faktor yang membantu saya selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yaitu komunikasi yang baik dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, stakeholder, dan pihak-pihak terkait. Pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang membantu dalam pengembangan pengambilan keputusan. Jadi harus komunikasi dan berkolaborasi mampu dengan stakeholder. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan dan pembelajaran mungkin selama ini menjadi kepala sekolah, hal apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah, saya perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang saya ambil, mengidentifikasi jenis kasusnya apa, harus bisa dilakukan lebih awal lagi dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan pihak lain untuk kebaikan bersama. Tapi intinya dalam pengambilan keputusan itu harus mengidentifikasi kasus tersebut, apakah benar lawan benar atau benar lawan salah, dan kemudian apa paradigmanya dan apa prinsip-prinsipnya juga seperti itu ya dalam mengambil keputusan, dan harus mempertimbangkan yang mana dirugikan dan apakah berdampak besar bagi halayak ramai atau orang-orang yang banyak, dan intinya bersifat universal satu kebijakan yang harus kita putuskan. Baik Bu, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan, luar biasa sekali tentunya.
ini menambah wawasan saya dalam pengambilan keputusan-keputusan yang yang bersifat apa tadi itu dilema. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu, dan saya mohon izin untuk melanjutkan aktivitas saya. Iya, sama-sama. Silakan lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Rasdi. Alhamdulillah luar biasa Pak. Mohon maaf nih Pak ya. Sebenarnya mengganggu waktu aktivitas. Bapak karena masih jam kerja, Pak. Begini Pak, saya di dalam program Guru Penggerak ini angkatan 8 maksudnya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah yang terdekat di sekolah saya. Pada kasus pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kiranya Bapak berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan nantinya terkait nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin yang mana sudah Bapak pasti mengalami dan sesuai dengan pengalaman Bapak sendiri dalam menjalankan atau mengamanahkan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mana dilema etika dan bukan moral. Mungkin langsung saja Pak ya. Siap, Rasdi. Ada beberapa pertanyaan lainnya, mohon. Nah, selama Bapak memimpin di SMP Negeri 8 Muara Barat ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baik, Pak Rasdi. Selama saya bertugas di SMP Negeri 8 Muara Badak dan kurang lebih sudah 11 bulan, masuk ke bulan yang ke-11 ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada terkendala sedikit apapun yang berkaitan dengan proses pendidikan. Namun apa yang Bapak tanyakan kepada saya dalam menyikapi hal tersebut, saya selalu menyikapi masalah tersebut dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi dari pihak-pihak tertentu dalam mengatasi hal yang sesuai dengan Bapak tanyakan tadi. Karena kalau kita harus berkoordinasi dengan pihak tertentu, terutama di lingkungan sekolah, ya, yang ada di sini adalah masyarakat sekitar, termasuk yang diwakili oleh komite sekolah. Alhamdulillah dengan cara tersebut bisa kita diberikan win-win solution yang sering diselesaikan atau sering kita selesaikan bersama dengan pihak-pihak tertentu. Mungkin itu aja dalam penyampaian saya. Terima kasih. Intinya klarifikasi dan konfirmasi Iya. ya Pak, dan mengidentifikasi untuk menyampaikan keterangan dan pendapat kepada masyarakat tentunya ya Pak ya. Dan solution intinya, di mana tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan. Benar itu Pak. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dalam hal tersebut pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi juga, karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut ada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder atau internal, ya. Jadi di dalam pengambilan keputusan tersebut, saya pikir kalau sudah dikaitkan dengan stakeholder yang ada, saya pikir itu tidak masalah, ya. Berhubung karena satu tekad kita ingin memajukan pendidikan yang ada di lingkup
desa tanah datar atau yang bertempat di Karangmumus ini. Komunikasi intinya Pak Ya, komunikasi Kaitan lagi. serta koordinasi juga, ya tidak lupa dengan kebiasaan koordinasi kita dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu tidak bisa diambil sendiri dalam hal ini sebagai manajer atau dalam manage organisasi itu tidak bisa diputuskan dengan sendiri, harus berkoordinasi dengan teman-teman. Tidak secara sepihak. Iya. Nah selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut sesuai dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta bapak-bapak dari unsur yang ada yang nanti akan menjadi dasar atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi harus kita libatkan bapak-bapak yang terlibat di dalamnya dalam mengambil keputusan tersebut. Melibatkan bapak-bapak. Iya. Baik Pak, selanjutnya ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam jemaah etika tersebut, Pak, yang Bapak rasa anggap paling efektif? Kalau saya pikir hal-hal yang paling efektif itu, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah juga senantiasa menjalin, ya, senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan. Jadi tidak bisa seorang pemimpin itu berpihak kepada si A atau si B. Dalam tanda kutip, ya, pemimpin itu harus objektif dalam mengambil keputusan, tidak boleh subjektif. Karena apabila pemimpin atau seorang manajer itu mengambil keputusan dengan secara subjektif, maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang ada di dalam organisasi atau lembaga yang kita pimpin tersebut. Mengambilnya kebijakan tersebut secara objektif. Ya, secara objektif, tidak subjektif. Selanjutnya Pak, hal apa saja selama ini merupakan tantangan? Nah pastinya setiap pengambilan keputusan ada tantangan-tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan tersebut. Kalau tantangan, saya pikir semua keputusan itu ada yang pasti ada akibat, ya. Nah, akibat tersebut setelah ada keputusan, ada mesti terjadi ada like and dislike, suka dan tidak suka. Ya, yang biasanya ada yang setuju dengan keputusan itu dan ada yang tidak. Tapi kebanyakan yang pro itu dalam pengambilan keputusan itu karena kita sistem voting, ya, siapa yang setuju dan tidak setuju. Nah, walaupun ada yang tidak setuju dengan berat mengatakan setuju, itulah yang akibat yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan, yaitu timbulnya like and dislike. Ya, tantangan terberatnya seperti itu. Pasti ada saja ya Pak ya. Namun hal tersebut tidak mungkin tidak ada di dalam mengambil keputusan. Tapi itulah indahnya, ya, indahnya kebersamaan, indahnya perbedaan yang setelah itu saya pikir sebagai rahmatan lil alamin sajalah, ya, karena tidak ada perdebatan setelah itu. Setelah ada pertemuan atau pengambilan keputusan, tidak ada yang kontra. Yang jelas apa yang saya katakan tadi, pengambilan keputusan itu adalah rahmatan lil alamin, ya, bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Prosedur yang seperti itu saya selalu mengambil contoh keputusan yang sering disebut sering disebut oleh Yusuf Kalla, lebih cepat lebih baik, ya.
Jadi permasalahan itu akan terjadi, bila mana terjadi maka seorang manajer itu langsung diselesaikan. Ya kalau menunggu nanti maka akan akan tertimbun permasalahan-permasalahan yang seharusnya dikerjakan sekarang, tidak bisa selesai karena itu tadi ada tambahan masalah yang akan ada masalah-masalah yang ada masalah-masalah baru yang terjadi. Tapi hal yang saya bilang tadi lebih cepat lebih baik. Hal itu terjadi permasalahan langsung kita sering kerjakan. Berarti tidak ada jadwal khusus. Iya, tidak ada jadwal khusus. Karena saya pikir permasalahan kalau kita tidak selesaikan pada saat itu, maka yang sudah saya katakan tadi itu adalah sebagai bumerang di dalam menjalankan kepemimpinan itu. Bumerang. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, kalau dalam pengambilan keputusan ada hal yang membantu kami sangat ada ya, yang ada di internal sekolah kemudian eksternal sekolah. Eksternal sekolah itu ada pihak masyarakat yang kita anggap ditokohkan di kampung kami atau di desa ini. Kemudian guru-guru di mana di saat kita kumpul kita akan buka secara plur atau secara terbuka untuk menyelesaikan atau mengambil pertimbangan dalam hal tersebut. Jadi kalau kita sudah buka di depan teman-teman atau guru-guru, maka guru-guru itu akan memberikan masalah atau penyelesaian masalah yang diberikan kepada seorang manajer. Jadi masalah itu tidak mungkin diselesaikan oleh seorang manajer tanpa dibantu oleh teman-teman yang lain. Karena hidup kita tidak bisa sendiri, ya. Karena sesuai dengan prinsip orang lain, manusia itu adalah manusia sosial, tidak cukup dengan kehidupan kita sendiri. Tidak ada harus dibantu dengan orang lain. Seperti kita inilah. Karena Pak Hasbi di SD, kemudian saya di SMP, jadi kerjasama komunikasi kita dalam wadah PGRI. Jadi Persatuan Guru Indonesia, dan kebetulan Bapak sebagai calon guru penggerak yang merupakan saya pribadi memberikan apresiasi kepada Bapak untuk meneruskan kegiatan ini supaya ke depan juga bisa cita-cita yang sudah dischedulkan oleh saudara saya atau Pak Asmi sendiri bisa terwujud dengan baik. Mudah-mudahan segala program nanti bisa terlaksana dengan baik. Amin. Siap mendukung. Semoga nanti juga akan terus berpihak kepada murid ini. Program ini adalah keberpihakan murid dan mengembangkan kemampuan murid secara sesuai dengan kodratnya. Luar biasa Pak, berarti bantuan atau dukungan dan faktor-faktor ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita Pak, dan juga tokoh-tokoh masyarakat sangat andil dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika Pak? Pengalaman yang saya ambil dari sejak ada dengan istilah dilema etika itu, pertama adalah memahami konteks permasalahan, ya. Konteks permasalahan itu kita harus pahami dulu. Kemudian yang kedua adalah berkoordinasi dan komunikasi. Ternyata koordinasi dan komunikasi itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, karena komunikasi dan koordinasi itulah yang memunculkan win-win solution. Jadi hal tersebut tidak bisa dipisahkan, saya pikir, karena komunikasi, kalau kita tidak komunikasi maka permasalahan itu pendam sama kita sendiri. Kemudian harus koordinasi. Ya, setelah kita komunikasi, langsung kita koordinasi. Ya, jadi dua elemen itu tidak bisa dipisahkan, saya pikir, dalam sebuah mengelola organisasi, terutama kita sebagai manajer. Ya, manajer itu harus bisa berkomunikasi, kemudian harus tanggap juga dalam berkoordinasi. Seperti itu Pak Hasbi. Yang memahami konteks permasalahan dan yang
jangan lupa selalu koordinasi dan Iya, komunikasi. Karena itu sebagai referensi kita. Jadi referensi kita ke depan juga, oh ini permasalahan ini kita berkoordinasi dengan si A, berkomunikasi dengan si A. Jadi hal tersebutlah yang membuat kita banyak referensi dalam menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita sebagai pemimpin merasa egonya Iya, merasa ego, alergi dengan kritik. Kalau saya tidak alergi dengan kritik, karena kritik itu atau masukan itu adalah membuat kita besar. Saya rasa sudah cukup pertanyaan saya Pak terkait tugas saya dalam wawancara pengambilan keputusan berbasis. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Asdi. Sangat menambah wawasan saya ini Pak. Sudah mempercayakan sekolah kami dan saya sendiri sebagai kepala sekolah dari SMP Negeri 8, bila mana dalam penjelasan saya yang kurang berkenan mungkin atau kurang puas dengan penjelasan saya dalam menangani permasalahan ini, bisa kita belajar bersama. Dan jujur saya katakan, karena manusia itu adalah no one body is perfect, ya, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sebagai abdi negara juga, ya, saran saya nanti ke depan tidak, apa yang saya katakan tadi, tidak kritik dan tidak alergi dengan kritikan, karena kritikan itulah yang membuat kita besar. Ya. Sebenarnya saya ingin berbicara lebih panjang lebar lagi, ya, diskusi lebih Insya Allah siap, pasti, ya, dimanapun kita, ya, whenever, wherever dan lain sebagainya, ya, kita selalu standby di Desa Tanah Datar. Selalu kita sehat, selalu bersinergi untuk kepentingan pendidikan di Kutai Kartanegara pada umumnya. Amin. Amin. Mudah-mudahan juga Bapak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas permasalahan. Mohon izin saya pamit Pak, ya. Ya, sebelum Bapak pamit juga, karena kemarin di dinas juga saya diberikan acungan jempol sebagai kepala sekolah yang sabar. Kenapa saya bilang kepala sekolah yang sabar, tidak punya kantor, kalau mau istirahat di mana? Saya pikir, saya bilang sama orang dinas, saya istirahat di masjid. Saya bilang di saat saya mau sholat zuhur saja. Nah, setelah itu nanti kita balik lagi. Tidak ada istilah istirahat karena kita kerja sama-sama. Kan? Itu merupakan juga sebagai sebagai pembelajaran buat guru-guru dan kawan-kawan tenaga usaha, supaya hidup dalam bersama itu indah. Tidak ada terbatas antara pimpinan dengan anak buah. Malah lebih indah Pak, ya. Jadi teman-teman anak buah saya lagi kerja, saya bantu seperti dari pagi tadi begitu. Ya, mungkin itu mudah-mudahan jadi amal jariah kita Bapak, ya, tetap sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon pamit izin Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.